Di sini di akhir Habib Usman udah kasih tahu, apalagi masalah perempuan yang memang paling banyak nanti masuk neraka. Ya, dicontohin paling gampang begini kata Habib Usman. Ya, bagi perempuan nih terutama, dia berhias. Seorang perempuan keluar dari rumahnya, kan ada larangan ya dengan pakaian berhias dengan segala macam parfumnya dan sebagainya. Diumpamakan dia dari keluar rumahnya berhias dan memakai pakaian, tiba-tiba di jalan ada tawon yang ganas, nguber-nguber dan akan mengantuk siapa aja yang lewat di situ. Ya, jadi ada tawon yang ganas. Kalau sekarang begal di satu jalan, ibaratnya apa lagi? Dia dikasih ciri yang dikit aja, tawon yang ganas, ngantuk kan hampir mati. Ya, bukan ancaman yang terlalu sangat ditakuti karena hanya bengkak aja. Ya, apalagi lebih dari itu, taruh begal orang lewat mati aja. Nah, perempuan itu berjalan di tempat itu, dan kalau dia terusin jalan di situ akan menjadi bengkak-bengkak mukanya dan orang yang diantuknya tuh, maka sudah tentu perempuan ini tidak jadi keluar. Paham ya? Artinya nggak berani keluar, nggak berani lewat situ. Karena takut diantuk tawon dan takut menjadi bengkak-bengkak mukanya. Nah, kata Habib Usman, maka pikirlah baik-baik hai anakku, bahwa murka Tuhan dan siksaannya itu amat keras, lebih pantas ditakuti daripadanya. Kalau manusia takut sama siksaan manusia, takut akan kekejaman, keganasan manusia, takut jadi sakit, jadi mati dan sebagainya, mestinya kita lebih pantas mengaku orang beriman, takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang beriman. Ya, lebih pantas dia takut kepada Allah daripada takut diantuk tawon. Maka perempuan yang berpikiran begini, perempuan yang otaknya sehat, akalnya sehat, jiwanya benar beriman kepada Allah serta diimani, maka mudahlah atasnya untuk meninggalkan pergi-pergian kemana-mana kecuali apabila ada fardu. Ya, artinya seperti apa? Seperti menuntut ilmu. Kalian punya istri, ya, izinkan dia untuk menuntut ilmu, izinkan ada yang memang kematian dan sebagainya. Selebih itu yang tidak perlu, apalagi hanya membuat dosa, kalian nggak boleh mengizinkan. Dan seboleh-bolehnya menjauhkan daripada jadi pandangan laki saja adanya. Kalau jadi pandangan, nah ini maknanya dulu belum ada sosmed ini. Kalau keluar rumah ke suatu tempat hanya jalan-jalan dipandang orang, paling yang mandang di jalanan berasa dihitung gitu. Dan juga yang mandang rada-rada takut sama suaminya, kalau ngeliat itu suaminya ngeliat dia nunduk. Tapi kalau dia tampilkan di sosmed, ya di sosial media, berapa ribu yang lihat, berapa juta, apalagi bertahan itu sampai bertahun-tahun. Kalau di jalanan selesai pulang sudah kelar. Ya, udah itu ada lakinya ngikut misalnya. Kalau di sosmed siapa yang lihat? Kalau yang jalan matanya, mbah, ya, belum lagi yang berbuat gak baik, belum lagi yang main dukun, belum lagi yang belum lagi yang kelainan seksual dan sebagainya. Sungguh merugi. Jadi kalau kita cinta sama istri kita, lelaki yang cinta sama istrinya benar-benar gak bakalan mau ya melarang istrinya untuk tampil di sosmed. Silakan punya media sosial, silakan punya akun-akun, tapi dia tidak tampilkan ke media sosial. Kalau dia mau dakwah silakan, tapi apakah dakwah harus memperlihatkan auratnya, memperlihatkan wajahnya? Nggak usah. Ya, itu lebih selamat. Ya, lebih baik kita ikutin. Ya, biarin laki-laki ya jadi berantem sama bini gara-gara soal gitu, karena yang hak daripada nanti digebukin malaikat gitu. Ya, jadi begitu. Nah, perempuan-perempuan yang taat iman kepada Allah, insya Allah diikutin. Walaupun di sosmed silakan, ya karena zaman, tapi niatnya baik, niat dakwah, tapi nggak usah ditampilkan wajah kita. Apakah harus ditampilkan kemudian jadi nggak laku? Ya, enggak kok, banyak media sosial kita lihat, apalagi fanspage nggak ada orangnya, bahkan hanya nama akun ini, bahkan politik nggak pakai ada namanya, nggak ada apa wajahnya. Ya, tapi laku. Ya, itu. Jadi nggak perlu hal-hal yang demikian yang nanti akhirnya naudzubillah min dzalik kejeblos kita kepada larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.